Selamat bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai materi teks prosedur bagian 2. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar peserta didik dapat menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur dan mengembangkan teks prosedur dengan memerhatikan hasil analisis isi, struktur, dan kebahasaan. Berikut adalah struktur teks prosedur. Teks prosedur dibentuk oleh ungkapan tentang tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Sedangkan langkah-langkah yaitu berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait topik yang ditentukan. Penegasan ulang yaitu berupa harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Berikut adalah contoh dari teks prosedur dengan judul Kiat Berwawancara Kerja. Di sini kita bisa melihat untuk bagian tujuan berada pada paragraf ke-1. Silahkan kalian baca sendiri. Kemudian untuk langkah-langkah yaitu ada pada paragraf 2 sampai yang ke-9. Dan untuk penegasan ulang berada pada paragraf 10, yaitu paragraf terakhir. Untuk tujuan biasanya berada di bagian paragraf awal dan untuk langkah-langkah berada di paragraf setelah paragraf tujuan dan untuk penegasan ulang biasanya selalu berada di bagian akhir atau paragraf akhir. Berikut adalah tugas. Ini adalah tugas pertama dengan 2 poin yang harus kalian kerjakan. Jelaskan struktur pembentuk teks tersebut secara jelas. Sudah jelas di sini, kalian harus membaca terlebih dahulu teks prosedur yang ada di sisi kiri, yang berjudul Kiat Menata Rambut Pendek. Kemudian, yang poin kedua, simpulkan teks tersebut berdasarkan kelengkapan strukturnya. Nah, jadi setelah kalian baca, kalian akan menyimpulkan apakah teks ini sudah memiliki struktur yang lengkap. Hasil dari analisis tersebut harus kalian tuliskan pada tabel yang ada di bawah ini. Misalnya untuk bagian A, tujuan, di sini kalian harus mengisi penjelasannya, yaitu kalian sebutkan di bagian mana atau di paragraf keberapa struktur bagian tujuan. Dan untuk yang seterusnya juga seperti itu, misalnya untuk langkah-langkah dituliskan di sini pada paragraf keberapa. Nah, untuk simpulan sendiri seperti yang sudah disampaikan pada poin 2, yaitu menyimpulkan teks tersebut apakah sudah memiliki kelengkapan struktur. Jadi kalian simpulkan dan tuliskan di bagian sini. Selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Tentunya teks prosedur yang baik adalah teks prosedur yang memperhatikan kaidah kebahasaannya. Pada umumnya teks prosedur memiliki ciri-ciri kebahasaan sebagai berikut. Ada 5, yaitu yang pertama, banyak menggunakan kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif atau kata kerja perintah itu dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel. Berikut adalah contohnya, kita lihat. Ada bentuk dasar pasti, diberikan imbuhan kan, jika digabungkan maka menjadi bentukan kata pastikan. Begitu pula dengan bentuk dasar hindar, diberikan imbuhan i, maka dia menjadi bentuk kata hindari. Kemudian bentuk dasar jadi, diberikan partikel lah, maka bentuk kata menjadi jadilah. Kemudian untuk bagian yang kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Jadi ketika
teks prosedur tersebut membahas tentang kesehatan, maka dia akan banyak menggunakan kata-kata teknis atau kata-kata yang sesuai dengan bidang kesehatan tersebut. Untuk bagian ketiga, banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Yang keempat, banyak menggunakan pernyataan persuasif. Persuasif di sini maksudnya adalah untuk mengajak. Kemudian yang kelima, apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warnanya. Ketika kita ingin membuat sebuah teks prosedur, tentunya kita harus memilih tema apa yang ingin kita jadikan sebagai objek dalam teks prosedur tersebut. Berikut adalah 3 macam tema untuk membuat sebuah teks prosedur. Yang pertama, teks bertema kebiasaan hidup. Misalnya, kiat hidup sehat, kiat belajar menyenangkan, dan kiat sukses bertetangga. Untuk yang kedua, teks bertema aktivitas tertentu. Misalnya, cara membuat bolu kukus, cara menanam jagung hibrida, dan cara memelihara kucing. Yang ketiga, teks bertema penggunaan alat. Misalnya, cara penggunaan laptop, cara menghidupkan motor bekas, dan cara menggunakan pisau cukur. Selanjutnya adalah tugas yang kedua. Ikuti instruksi berikut. Buatlah sebuah teks prosedur yang berisi struktur yang lengkap dan dengan memperhatikan kaidah kebahasaannya. Struktur yang lengkap tentunya harus berisi tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Dan kalian harus memperhatikan kaidah kebahasaannya sesuai dengan yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian, buatlah sebuah video tutorial berdasarkan teks prosedur yang sudah kalian buat tersebut. Kalian dapat melihat contoh video pada YouTube. Yang ketiga, unggah video tersebut ke dalam channel YouTube pribadi kalian dan kumpulkan linknya. Apabila kalian belum memiliki YouTube pribadi, maka kalian disarankan untuk membuat akun YouTube terlebih dahulu. Demikian tadi pembahasan mengenai teks prosedur untuk bagian yang kedua. Semoga dapat diterima dengan baik dan semoga tugas yang diberikan dapat dikerjakan dengan baik pula. Terima kasih.